Sampurasun Wargi Jabar, kembali di podcast istimewa bersama saya Yudi Reven. Tentunya hari ini kita ada di kantor BPS Provinsi Jawa Barat. Kita akan ngobrolin tentang SE 2026. Nah, apa sih kira-kira SE 2026 ini? Nah, Wargi Jabar, saya sudah punya ahlinya nih yang akan ngebahas tentang SE 2026 ya, yaitu Kepala BPS Jawa Barat, Ibu Dr. Margareta Ari Anggorowati Eskom MT, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat yang biasa disebut dengan Bu Ari. Sampurasun Bu Ari. Rampes. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang SE 2026 yang menjadi momen penting di 2026 tentunya, apalagi bidang perekonomian, kita pengen tahu nih di BPS itu tugasnya apa aja. Sensusnya tuh kalau nggak salah ada beberapa ya Bu ya, selain sensus ekonomi ini. Boleh dijelaskan? Ya, jadi wargi Jabar dan sahabat statistik semuanya, BPS adalah National Statistic Office atau biasa kita menyebutnya NSO, yaitu sebuah kantor yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan statistik nasional, Kang Yudi. Nah, ini tugas utamanya ada dua. Satu, sensus minimal 10 tahun sekali, dan ada survei untuk beberapa data yang memang kita butuhkan. Nah, kalau sensus berdasarkan amanah dari UN, PBB, jadi setiap negara harus minimal 10 tahun sekali melakukan sensus atau pendataan lengkap. Nah, Indonesia punya 3 sensus yang memang kita laksanakan. Ya, pertama di tahun yang berakhirat 0 itu adalah sensus penduduk. Kita mendata semua penduduk di Indonesia. Ya. Dari 2010, 2020 dan nanti 2030. Ya. Dan ada juga sensus pertanian di angka tahun berakhirat 3. Nah, pertanian. Jadi seluruh usaha pertanian kita akan data. Nah, 2013, 2023, nanti 2033. Betul. Iya, betul. Nah, di angka tahun berakhiran 6 baru sensus ekonomi. Dan tahun ini berarti sensus ekonomi 2026. Nah, ini kita mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Ya, itu nanti kita akan data secara menyeluruh. Nah, kalau survei seperti apa, Bari? Ya, kalau survei itu adalah kegiatan statistik yang memang dilakukan jika populasi yang mau kita data nih Kang Yudi terlalu besar. Sehingga kita punya resources terbatas. Waktu, anggaran itu kan terbatas ya, dan juga sumber daya manusianya untuk turun. Sehingga ilmu statistik diterapkan untuk mengestimasi. Jadi mengestimasi dengan mengambil sampel keterwakilan dari populasi yang ada. Nah, dari keterwakilan populasi ini atau kita biasa menyebutnya sampel, kita bisa mendapatkan karakteristik dari populasinya. Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai angka estimasinya. Nah, sehingga ini akan memenuhi kebutuhan data tanpa harus melibatkan resources yang besar. Itu kira-kira bedanya. Iya, betul. Tapi ada teorinya loh Kang Yudi untuk ngambil sampel. Iya, nggak boleh sembarangan. Baik, ini Bu, kita menarik banget nih di tahun 2026 ini, kata Ibu kan tadi yang berakhirat 6 itu adalah sensus tentang ekonomi. Betul. Nah, seperti apa sih, kita pengen tahu nih persiapan dari BPS Jabar ini dalam menghadapi sensus ekonomi 2026, Bu. Iya. Jadi wargi Jabar dan sahabat statistik, sensus ekonomi 2026 ini ada sensus ekonomi kelima kita. Iya, jadi pertama kali 1986 lah kita laksanakan. Iya. Nah, itu persiapannya itu dilakukan 3 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Berarti kalau 2026 kita mulai mempersiapkan di 2023 nih. Waduh, banyak sekali Kang Yudi. Jadi dari mulai prelisnya ya, penyiapan kira-kira responden kita siapa aja nih, kita harus siapkan. Baru nanti kita data di lapangan. Belum lagi kita mempersiapkan infrastrukturnya, Kang Yudi, karena data harus aman nih. Jadi infrastruktur harus kita siapkan gitu ya. Juga melihat metodologi secara mendetail. Apalagi apa yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu semua siap, kita lakukan tahapan koordinasi. Nah, ini baik dengan pemerintah, lembaga pemerintah, masyarakat langsung, dalam hal ini misalkan asosiasi, perguruan tinggi, dan juga kemudian internasional biasanya kita mengadakan diskusi dan pendalaman terkait persiapan sensus ini. Jadi antar lembaga kita lakukan juga kerjasama yang kuat. Oke, berarti ada stakeholder yang terlibat. Iya, betul. Jadi 2023 lumayan ya dipikir tadinya ketika
SE 2026, oh berarti 2026 mempersiapkan. Ternyata 3 tahun ya 3 Bu ya? tahun sebelumnya karena ini melibatkan anggaran yang besar dan ketika mau turun karena pendataan lengkap kita harus make sure semuanya. Harus yakin Kang Yudi ini seperti apa medan pendataannya. Oke. Gitu. Nah, yang jadi perbedaan Bu dari Iya. sensus sebelumnya apa Iya. nih? Bukan karena kita tahu bahwa zaman tuh semakin maju, Iya, betul. semakin variabelnya banyak Banyak, gitu. betul, Nah, pengen tahu nih perbedaannya Iya. apa Bu kali ini? Ya perbedaannya tentu dari sisi teknologi pasti Kang Yudi. Karena kita kan sangat akan terbantu dengan teknologi. Contohnya di dalam instrumen kita yang nanti dapat berupa web ya, kita sebut sebagai CAWI ya, Computer Assisted Web Interviewing, itu nanti responden kita terutama perusahaan besar yang memang dia akan lebih percaya kalau mengentrikan sendiri datanya, mengisikan sendiri, itu kita sediakan sistem CAWI namanya. Oh, Nah, yang lebih digital ya digital sekarang ya, dan ada AI-nya juga terapkan supaya mengurangi tingkat kesalahan dalam klasifikasi dari KBLI-nya, kode-kodenya. Jadi dibantu oleh AI. Nah ini supaya petugas juga lebih mudah ketika mendata dan lebih akurat gitu. Nanti juga pakai gadget juga bisa. Bisa ya? Ya, untuk usaha rumah nanti kita pakai gadget kita sebut sebagai CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi kertas itu sudah less hanya di daerah-daerah yang sangat sulit kita gunakan. Tapi kalau yang umum apalagi kayak Jawa Barat gini sudah pakai teknologi semua. Wih, Iya. canggih ya Bu ya. Iya, lebih canggih harus Ya. supaya Kalau zaman dulu mungkin ada petugas sensus datang, interview gitu ya, pakai kertas. Iya. Sekarang udah tinggal login aja mungkin. Iya, login betul langsung didata. Jadi kertas tuh PEPI ya, namanya paper base itu betul-betul untuk daerah yang sulit dan kondisi tertentu aja Kang Yudi. Oke, Bu Ari, ini mungkin wargi Jabar juga penasaran nih ya, pengen tahu atau mungkin sahabat statistik dimanapun berada yang menyaksikan podcast Istimewa penasaran, kenapa sensus ekonomi ini penting untuk dilaksanakan? Aduh, betul nih, ini pertanyaan penting nih. Jadi wargi Jabar dan sahabat statistik, sensus ekonomi itu sangat penting. Mengapa? Karena tentu kita harus melihat kekuatan ekonomi kita, Kang Yudi. Kita ini kan harus bersaing secara global. Kita harus berjuang mensejahterakan rakyat. Dan kemudian pemerintah harus membangun. Nah, ini adalah termasuk dalam lingkup ekonomi. Kalau tidak ada sensus, Kang Yudi, kita tidak tahu sebenarnya kekuatan ekonomi kita seberapa. Struktur ekonomi kita seperti apa. Siapa saja pelaku dari ekonominya. Dan juga nanti level-levelnya, apakah itu perusahaan besar, apakah perusahaan sedang, ataukah kecil dan mikro yang banyak kita sebut sebagai UMKM ini, itu sebenarnya mana yang terkuat. Nah, kalau ini sudah kita dapat, berarti kita kemudian dalam proses pembangunan selanjutnya akan lebih memiliki sebuah program yang lebih bagus lagi untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Nah itu sih penting. Jadi kenapa sensus ekonomi 2026 ini penting? Karena mungkin ini juga akhirnya akan melahirkan kebijakan dari hasil sensus itu. Betul. Jadi intervensi pemerintah tuh semakin clear, semakin akurat dan semakin tepat. Karena peta kekuatan ekonominya sudah terbaca. Dan ini kan mungkin menjadi sangat penting untuk mengupayakan semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat. Dan ini yang menjadi tujuan utama. Jadi sensus ekonomi ini pada akhirnya akan melahirkan data dasar bidang ekonomi untuk Indonesia, kira-kira gini ya. Sama seperti quotes ya Bu ya, good data, good decision. Iya betul. Good result juga betul, akhirnya. Betul, good result. Dan itu masyarakat atau penduduk Indonesia lah yang menikmati nanti. Ya. Ngobrolin tentang sensus Bu Ari, ngobrolin tentang sensus ini kan respondennya adalah kalau ekonomi mungkin pelaku usaha. Iya, pelaku usaha. Nah, apa sih sebetulnya manfaat untuk para pelaku usaha Bu dengan SE 2026 ini? Ya, terima kasih Kang Yudi. Ini juga penting. Jadi sebenarnya para pelaku usaha ini Kang Yudi itu adalah bukan objek pendataan, tapi subjek juga. Mengapa? Karena nanti pelaku usaha juga akan menikmati hasil dari sensus ekonomi. Oh, bisa itu ya? Oh iya, jelas. Karena kita akan mendapatkan peta yang lengkap. Sehingga kalau saya seorang pengusaha Kang Yudi, saya akan tahu di mana saya akan memperluas usaha saya. Di sektor apa ini usaha saya bisa saya kembangkan. Ya, dan seberapa yang potensi bisa saya kembangkan. Di wilayah mana Kang Yudi. Dan itu dalam bentuk perusahaan besar atau sedang atau cukup UMKM yang kecil, mikro gitu ya. Apakah ini yang lebih tepat? Nah, keputusan-keputusan itulah nanti yang
saya sebagai pelaku usaha akan bisa membuat decision yang lebih tepat, sehingga boleh dibilang usaha saya mungkin akan bisa memiliki prospek yang lebih berhasil kalau kita melakukan usaha ini berbasis data gitu. Oke, jadi mindsetnya harus dirubah nih Wargi Jabar yang tadinya kita sebagai objek di sensus gitu, tapi ternyata kita juga sebagai subjek ya. Betul. Dan datanya ini bisa digunakan. Ini kabar gembira nih untuk UMKM di daerah-daerah yang ingin memanfaatkan data tersebut ya Bu ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya sudah di sensus Bu, kira-kira kerahasiaannya gimana nih Bu? Ya tentu untuk NSO seperti BPS yang skala nasional dan BPS saya izin info ya Kak Yudi cukup lead secara global atau internasional. Jadi kita menjadi co-chair ya, Ibu pimpinan kami Kepala BPS menjadi co-chair di UN. Jadi memang Indonesia itu sudah sangat maju di bidang perstatistikan. Nah ini tentu akan membuat kegiatan statistik nasional kita nanti akan lebih baik lagi gitu kan Kang Yudi. Jadi inilah yang akan kami upayakan ke depan kira-kira gitu ya. Oke, berarti kita 2026 ini udah siap nih Bu ya untuk melaksanakan SE 2026 sensus Dan ekonomi ini. Boleh saya tambahkan boleh, ya, Bu. Di Jawa Barat itu ada 5,5 juta pelaku usaha yang harus kita data. 18.000 itu perusahaan besar, ya 75.000 itu perusahaan sedang, dan sisanya yang 98% itu adalah UMKM mikro dan kecil. Jadi sebenarnya kekuatan Jabar walaupun banyak sekali industri besar itu UMKM sebagai tiang yang sangat kuat juga. Masih mendominasi di Jabar, dan Jabar ini adalah 20% dari kekuatan nasional. Jadi kalau di sini berhasil sensus ekonominya, maka 1/5 atau 20% sensus nasional akan berhasil kira-kira gitu. Oke, jadi Jawa Barat ini menentukan untuk sangat untuk nasional juga ya. Wow, luar mesin biasa. Ekonominya Indonesia banyak di Jabar. Kira-kira gitu. Baik, Bu, saya juga pernah baca-baca nih ada program yang namanya Ekotek ya. Nah, itu apa sih Bu kalau boleh dijelasin sama Wargi Jabar? Iya, jadi Wargi Jabar dan sahabat statistik kita bersyukur ya bahwa Pemprov Jabar dan BPS ini sangat kuat kolaborasinya. Mengapa? Karena ketika kita melaksanakan sensus, itu kita harus melakukan banyak inovasi Kang Yudi. Supaya apa? Supaya datanya bisa valid dan akurat. Nah, salah satu yang kita perjuangkan, ini diperjuangkan di semua wilayah di Indonesia ya, bagaimana coverage kita atau cakupan dari sensus kita itu bisa 100%. Karena kita bisa lihat bahwa responden kita kan bisa ada yang physically terlihat, ada bangunannya, ada yang e-commerce gitu ya. Artinya dia online kegiatannya. Nah, ini semua berjalan. Nah, kemudian kita harus mencari terobosan atau inovasi agar seluruh responden kita, baik yang e-commerce maupun yang physically ada fisiknya ada ya, bangunan usahanya gitu ya, bangunan dan lain-lain itu bisa terdata seluruhnya. Sehingga Jabar Ekotek, ekonomi tagging ya istilahnya, itu adalah inovasi yang merupakan kolaborasi antara BPS Provinsi Jabar dengan Pemprov Jabar dengan memperkuat peran dari Bapak Ibu pengurus RT. Nah, mereka akan men-tagging koordinat di bangunan-bangunan atau di titik rumah-rumah yang ada kegiatan usahanya atau kegiatan ekonominya. Nah, kalau Pak RT kan mungkin pasti kenal ya. Oh, ini 80 rumah, ada 17 yang ada melakukan kegiatan usaha. Pasti Pak RT-nya tahu tuh, oh di sini, di sini, di sini. Nah, ketika ini ter-tagging, maka dan semua RT melakukan di Provinsi Jawa Barat, maka kita bisa yakin bahwa seluruh aktivitas ekonomi di Jawa Barat itu sebenarnya sudah kita identifikasi secara menyeluruh. Tinggal BPS turun untuk mendata. Jadi ini untuk menjaga full coverage dari cakupan sensus ekonomi di Provinsi Jabar ini. Ini rencananya sudah matang ya. Aduh, matang ya. RT gitu. Iya. Jadi ya betul ya Bu ya. Yang ada di daerah ya yang mengetahui pastinya. Betul. RT gitu ya. Tinggal tagging nanti betul. BPS yang turun. Seperti itu. Dan ini menjadi sarana edukasi juga Kang Yudi, bahwa masyarakat ketika ikut terlibat dalam proses pendataan artinya ikut mengupayakan data yang akurat. Dan pemahaman akan datanya juga semakin lebih kuat kira-kira seperti itu.
Oke, ini rencana sudah matang, digitalisasi udah oke, Iya. inovasi juga Iya. mantap Iya, banget iya. gitu. Kira-kira apa nih tantangan terbesarnya Bu Iya. di SE 2026 ini? Ya, tantangan terbesar tentu Jabar itu adalah provinsi terbesar load-nya Ya. yang harus didata. Jadi nomor 1 nih Jabar. Jadi Jabar memang nomor 1 dari sisi apapun. Nah, tantangan bagi kita yang pertama adalah bagaimana kita dapat mengupayakan seluruhnya di data. Ya, jadi kita harus berstrategi Kang Yudi agar bekerja lebih efisien dan seluruh di data. Kedua adalah trust dari perusahaan dan pelaku usaha. Karena belum tentu semua siap dan mau didata. Nah, ini jadi tantangannya adalah bagaimana responden kita mau percaya untuk data yang nanti bisa diberikan kepada BPS dan dicatat. Nah itu dan juga tentu terkait kualitas ya. Kontrol terhadap data yang kita kumpulkan itu harus kita jaga betul-betul agar datanya terjaga dan tentu akurat. Kira-kira gitu. Oke. Nah itu dia tentunya untuk strateginya sudah mantap juga ternyata ya. Kalau misalnya ada pelaku usaha yang misalnya kurang menyadari pentingnya sensus ini seperti apa nih Bu dari BPS Bu? Iya, sebenarnya kami sudah berjuang dan masih akan terus berjuang untuk sosialisasi yang kuat. Sampai di level RT dan kami juga sampai masuk ke misalkan WA Group dan kanal komunikasi apapun agar semua orang tahu bahwa akan ada sensus ekonomi. Dan jika betul-betul ada yang sulit, misalkan perusahaan yang sulit mau didata dan lain, tentu kami akan melakukan pendekatan. Lewat mana? Bisa lewat RT, kelurahan dan asosiasi. Dan juga dinas OPD. Jadi nanti rencana Pak Gubernur juga akan mendorong pelaksanaan ini secara masif di Jawa Barat. Gitu Kang Yudi. Luar biasa. Oke, Bu Ari mungkin ini terakhir Bu untuk wargi Jabar dimanapun berada dan tentunya juga sobat statistik gitu ya Bu. Apa nih kira-kira pesan untuk wargi Jabar dan harapan dari Bu Ari mengenai SE 2026 ini Bu? Silakan. Terima kasih wargi Jabar dan sahabat statistik. Saya mewakili BPS memohon dengan sangat agar kami didukung dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan cara menerima petugas BPS yang datang, kemudian memberikan data secara benar dan akurat dan ikut mengontrol agar kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas-petugas BPS dapat dengan baik kami kumpulkan sehingga kita terbuka komunikasi, jika ada masukan dan lain-lain silahkan sampaikan kepada kami. Tolong kami dibantu dan diterima petugas-petugas kami. Juga termasuk untuk seluruh perusahaan dan lain-lain. Terima kasih. Oke itu dia. Nah kalau misalnya ada kesulitan Bu Ari, media sosialnya dari BPS siap? Siap dan ada ininya. Ada hotline call-nya juga. Wah luar biasa. Jadi sudah mantap sekali tentunya. Bu Ari terima kasih. Ini informasi SE 2026-nya cukup komprehensif. Mungkin bukan cukup lagi, lebih komprehensif mungkin ya. Oke. Sama-sama Bu Ari. Dan silakan untuk wargi Jabar ya menerima petugas nanti dari BPS yang akan melakukan sensus. Karena kenapa? Karena nih data akurat, kebijakan tepat dan ekonomi Jawa Barat semakin kuat mungkin. Ada juga? Oh oke. Ini adalah tagline dari Pemprov Jabar bersama BPS ya. Kolaborasi. Jadi statistik bicara Jabar istimewa. Oke. Baik, baru terima kasih waktunya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Bu tentang sensus-sensus yang lainnya mungkin. Dan tentunya juga update-update dari program-program yang ada di BPS Jabar. Baik, wargi Jabar itu dia obrolan kita seru banget tentunya tentang SE 2026 dan tentunya juga untuk wargi Jabar dimanapun berada terima kasih sampai jumpa lagi dan tentunya juga selalu ikutin podcast istimewa. Salam Jabar istimewa, lembur diurus, kota ditata. Rampes.